Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas kemarin tanggal 29 Juli yaitu tentang permasalahan di mekanisme katup. Langsung saja saya bahas. Yang pertama adalah mekanisme katup UHV sangat jarang digunakan sepeda motor modern. Dahulu mekanisme katup UHV banyak digunakan sepeda motor sebelum mengenal mekanisme katup UHC. Mekanisme katup UHV dipandang sebagai teknologi lama dan tidak mampu menghasilkan tenaga mesin yang besar. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena masih ada beberapa sepeda motor yang menggunakan mekanisme katup UHV. Sepeda motor ini banyak dipasarkan di negara-negara berkembang yang infrastrukturnya belum bagus dan jumlah bengkel masih sedikit. Apa alasan yang melatar belakangi masih diproduksinya sepeda motor UHV untuk negara-negara tersebut? Sebelum kita bahas penjelasannya, siswa-siswa semua diharapkan tahu mekanisme katup UHV dan UHC. Untuk mekanisme katup UHV adalah overhead valve. Jadi untuk di katupnya berada di kepala silinder, cuma katup saja. Contoh, ini ya. Ini ada saya bawakan piston. Untuk di kepala silinder ada cuma katupnya saja, sedangkan di poros knock-nya terdapat di samping kepala silinder. Seperti ini ya. Nah, ini. Sedangkan di OHC yaitu overhead valve. Jadi, piston di kepala silinder terdapat katup dan camshaft, noken as. Ini ya, ada noken as dan ada katup. Jadi seperti ini. Katupnya dan kepala silinder dan piston. Nih. Jadi bisa membedakan untuk OHV dan OHC. Untuk OHV poros knock-nya di samping atau di blok silinder, sedangkan OHC untuk poros knock-nya di depan piston. Itu. Langsung saja untuk penjelasannya. Di negara-negara berkembang, khususnya yang masih sedikit jumlah bengkelnya atau tingkat ekonominya yang rendah, perawatan sepeda motor kadang menjadi masalah tersendiri. Tidak sedikit sepeda motor yang jarang dirawat karena alasan biaya atau jauh dari bengkel. Kondisi ini yang mendasari masih diproduksinya sepeda motor UHV untuk dipasarkan di negara-negara tersebut. Meskipun komponen mekanisme katup lebih banyak dan berisi karena menggunakan flush rod batang itu ya. Tetapi mekanisme katup ini lebih tahan bila mudah bermasalah pada komponen mekanisme katupnya atau bantalan poros knock. Kesimpulannya, produsen memasarkan sepeda motornya disesuaikan dengan kondisi wilayah pemasarannya. Kondisi ini meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat, sarana dan fasilitas perawatan yang tersedia dan kebiasaan masyarakat. Jadi untuk OHV itu untuk perawatannya gampang. Dan apabila jarang sekali digunakan, jarang sekali penggantian oli, masih bisa digunakan. Beda dengan mekanisme katup OHC yang mudah bermasalah pada komponen mekanisme katupnya. Ya. Kemudian nomor 2, permasalahannya, meskipun sepeda motor yang menggunakan mekanisme katup SV sudah tidak diproduksi lagi, tetapi ada beberapa keunggulan yang tidak dimiliki mekanisme katup lainnya. Salah satu keunggulannya lebih aman saat mekanisme katup mengalami kegagalan. Apa yang dimaksud aman dalam konteks tersebut? Nah, sebelum kita bahas untuk penjelasannya, siswa-siswa
semua harus mengerti konstruksi mekanisme katup SV. Untuk mekanisme katup SV yaitu side valve, samping side. Jadi untuk letak dari katupnya ada di samping, contohnya ini ya, ini piston, blok silinder, katupnya di samping. Noken as atau poros cam di bawahnya sini. Tampilkan bawahnya sini. Konstruksinya seperti ini. Ya. Nah, jadi di samping untuk katup SV atau side valve. Nah, kenapa ini aman? Untuk penyelesaiannya, mekanisme katup SV meletakkan katup di samping torak. Nah, tadi ya. Penempatan katup yang berada di samping torak membuat katup dan torak tidak mungkin terbentur saat katup floating atau tidak dapat menutup. Jadi, bila katup atau mekanisme katup rusak, tidak akan menyebabkan kerusakan pada mekanisme katup torak. Otomatis, biaya perbaikan pun menjadi lebih hemat, karena hanya dibutuhkan untuk memperbaiki mekanisme katup saja. Jadi ini ya, apabila mekanisme katupnya rusak, mungkin katupnya bengkok ataupun patah, tidak langsung terbentur dengan piston. Beda dengan OHC atau OHV di depan sini. Ini apabila bengkok putus akan menabrak piston. Nah, yang dimaksud aman seperti itu. Kemudian nomor 3, pada umumnya sepeda motor yang menggunakan 4 buah katup untuk setiap silinder menggunakan mekanisme katup DOHC. Tetapi ada pula sepeda motor tentu yang menggunakan 3 atau 4 katup dengan mekanisme katup SOHC. Bagaimana konstruksi mekanisme katup tersebut? Nah, untuk DOHC itu double overhead camshaft. Kalau SOHC adalah single. Jadi terdapat satu camshaft saja atau noken as di mekanisme tersebut. Akan tetapi SOHC katupnya 4. Nah, ini ya. Langsung saja penyelesaiannya, tidak semua sepeda motor menggunakan mekanisme katup DOHC agar dapat memakai 4 buah katup. Dengan sistem SOHC yang dimodifikasi bagian rocker arm, ini ya saya bawakan, rocker arm, ini cuma satu. Kalau SOHC valvenya 4, ini ada tambah satu lagi. Jadi ada 2, akan tetapi untuk camshaftnya cuma 1, atau poros knob-nya cuma 1, atau camshaftnya cuma 1. Jadi sininya 2, penyetelnya 2. Ya. Pada sistem SOHC 4 katup, rocker arm-nya dibuat bercabang. Ini tadi dibuat bercabang rocker arm. Pelatuk manuan. Ini ya, manuan. Kelebihan mekanisme ini mampu mengurangi menekan 2 katup sekaligus. Jumlah komponen mekanisme katup dan gaya geseknya lebih kecil daripada mekanisme katup DOHC. Biaya produksinya yang dibutuhkan juga lebih sedikit dan sama-sama meningkatkan efisiensi volumemetrik mesin. Kelemahan, rocker arm lebih cepat aus karena harus menekan 2 katup sekaligus, terutama pada bagian poros dan batalan. Nah, untuk sepeda motornya contoh ya, itu di Yamaha Jupiter MX dan Vixen. Kalau pengen tahu lebih jelasnya, Anda bongkar di kepala silindernya mekanisme katup bercabang. Ya. Selanjutnya nomor 4, filler gauge adalah alat utama yang digunakan untuk mengatur celah katup. Penyetelan celah katup sangat tergantung dari kemampuan mekanik menggunakan filler gauge dengan benar. Bagaimana cara menggunakan filler gauge? Langsung saja ya. Agar dapat menggunakan filler gauge dengan benar, maka mekanik
atau siswa-siswa semua, calon mekanik, harus berlatih menggunakan filler gauge dengan bantuan mikrometer. Ya, mikrometer. Caranya dengan memposisikan mikrometer pada ukuran tertentu. Nih, ukuran tertentu. Kemudian dengan ukuran filler gauge yang sama, gerakkan anvil dan spindle. Ya. Anvil spindle, hal ini bertujuan agar mekanik terbiasa dengan tingkat keseratan filler gauge yang tepat. Bila mekanik atau siswa calon mekanik telah terbiasa menggunakan filler gauge secara tepat, maka hasil penyetelan celah katup pun menjadi lebih akurat. Contoh, ya. Saya bawakan ini contoh saja filler gauge. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Ini terus Anda kasihkan angka berapa di sini? 0,05, 0,10, 0,15 dan seterusnya. Nah, untuk cara pembacaannya, cara pemakaiannya didorong, tidak bisa, ditarik, seret. Bisa tapi agak seret. Nah, itu sudah benar. Jadi didorong itu sudah tidak bisa, ditarik, seret. Contohnya seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan apabila sudah bisa masuk. Cuma ini pengetahuan saja. Oke. Saya lanjutkan ya. Untuk terakhir, pemeriksaan dan penyetelan celah katup termasuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sedikit kesalahan akan membuat penyetelan katup tidak akurat. Prosedur penyetelan celah katup harus senantiasa dipatuhi dan dikerjakan sesuai urutan yang benar. Salah satu prosedur yang harus dilakukan saat menyetel katup adalah memposisikan torak di TMA atau titik mati atas saat akhir langkah kompresi. Indikator apa saja yang dapat dijalani pedoman bahwa torak sudah tepat berada di titik mati atas kompresi. Nah, ini ya. Titik mati atas kompresi berarti torak itu di atas. Ya, ini TMA, ini TMB bawah. Ini TMA, ini TMB. Ya, titik mati atas, titik mati bawah. Tuh. Nah, untuk penyelesaiannya langsung saja pada mesin sepeda motor untuk menentukan apakah torak sudah berada di TMA atau titik mati atas, langkah kompresi dapat diketahui dari beberapa indikator. Pertama, saat torak berada di top kompresi, katup masuk dan buang berada dalam kondisi bebas atau tidak sama sekali menekan katup, jadi tidak bocor. Ya. Hal ini berlaku untuk semua mekanisme katup. Kedua, tanda-tanda yang ada di magnet rotor tepat bertemu dengan pasangannya. Ini ya. Jadi ini saya bawakan rotor. Nanti ini Anda buka di blok magnet, terus ada tulisan harus terlihat huruf T. Ini ya, huruf T. Nah, harus terlihat seperti ini, T. Harus terlihat huruf T. Biasanya letaknya itu di samping magnet, di atas. Ada obeng min biasanya. Kalau di sepeda motor Honda T, kalau Yamaha, Honda dan Suzuki T, kalau Yamaha strip 1 atau H itu, kalau tidak salah. Selanjutnya, tanda ini juga dapat diamati pada sprocket timing chain. Nah, jadi timing chain ini ada, nah harus sama ya, ini ada buletan kecil. Jadi di rotor harus ada huruf T dan di sprocket kecil harus juga ada buletan, nanti ada di blok kepala silinder itu biasanya ada tandanya, harus sama. Ya. Ketiga, saat poros engkol diputar akan terasa lebih berat karena torak sedang melakukan langkah kompresi. Ketiga indikator harus terpenuhi sebelum melakukan penyetelan celah katup. Apabila penyetelan celah katup dilakukan saat torak tidak berada pada top kompresi, celah katup yang terbentuk menjadi tidak tepat.
atau suaranya menggelitik, atau biasanya malah kompresi hilang. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kemarin siswa-siswa mengerjakannya salah, bisa dibenarkan, ditulis di buku. Apabila sudah benar, alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan harus menjaga imun tubuh. Minumlah air putih hangat setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.